Halo teman-teman farmasi, selamat datang di video kami. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk menggali ilmu bersama kami. Nah, untuk menjawab pertanyaan di benak teman-teman, khususnya yang mempunyai minat untuk bekerja sebagai apoteker di Bepom, kami akan melakukan wawancara secara langsung bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Baik, pertama-tama, sebagai pewawancara, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Azahra, mahasiswa farmasi S1 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut. Nah, sekarang kita sudah tersambung dengan narasumber kita, yaitu Ibu Ugi Sri Rahayu, seorang apoteker yang bekerja di Bepom Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi Mbak. Ya, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Sebelum lebih jauh ya, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit penjelasan sebagai pendahuluan mengenai Bepom supaya kita paham dulu gitu. Apa itu Bepom? Jadi dengan adanya kemajuan teknologi telah membawa perubahan ya dalam signifikan pada industri farmasi, obat, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan. Kemudian juga ditunjang dengan kemajuan transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional. Jadi maka produk itu menyebarnya itu kan tingkat ya ke berbagai negara. Sehingga perlu untuk pengawasan terhadap jaringan distribusi itu yang sangat luas. Kemudian didorong dengan konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk-produk termasuk meningkat ya, disebabkan dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sedangkan kebanyakan pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Nah, perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan, dan pola konsumen yang meningkat tersebut menjadi harus ada pengawasan, harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien di Indonesia, mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk tersebut. Tujuannya apa? Yaitu untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya. Sehingga telah terbentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional tentang kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Jadi Badan POM ini merupakan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia yang mengawasi secara pre-market dan post-market. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Nah, kita mungkin bisa mulai dari pengalaman kerja Ibu ya sebagai seorang apoteker, misalnya dari setelah Ibu disumpah sampai sekarang Ibu bisa bekerja di Bepom, seperti apa perjalanannya gitu. Saya lulus tahun 2015 apoteker di Universitas Pajajaran. Setelah lulus itu Agustus industri farmasi di PT Sharon Pharmaceutical atau merupakan dari PT Dexa Medica. Di sana saya bekerja sebagai technical service officer, kemudian senior officer technical service, kemudian pernah jadi supervisor quality control. Nah, di sana sebenarnya tugasnya sebagai validasi proses. Kalau yang technical officer itu dan yang QC sama ya, quality control, pengujian. Tapi itu QC-nya baru hanya sebulan, dan ternyata sebulan itu saya memilih pindah ke Badan POM. Pindah itu tesnya tahun 2011 tes CPNS-nya, kemudian 2019 Maret 1 Maret masuk ke Badan POM hingga saat ini. Saya bekerja di Badan POM di bagian Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, di bagian yang lebih spesifiknya yaitu unit terkecilnya Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan. Gitu, Mbak. Nah, selanjutnya nih ya, kita akan mulai masuk ke tema atau topik wawancara kita kali ini, yaitu peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker Bepom. Nah, pertanyaan pertama, mengingat pekerjaan profesi apoteker itu sangat erat kaitannya dengan obat, makanan, bahkan kosmetik, menurut Ibu, seberapa besar peran apoteker yang bekerja di Bepom? Tentu semua peran apoteker dimanapun sangat besar ya, apakah itu di apotek
ataupun di rumah sakit, di industri, Ya, baik betul. di pemerintahan. Nah, secara di pemerintahan, apoteker ini penting di Badan POM ya, menurut saya, karena berkaitan dengan obat tadi. Apoteker kan kayak ahli lah ya, setidaknya tahu tentang obat. Nah, sehingga nanti ketika kita bekerja, ada tanggung jawab. Karena kita pun disumpah kan, apoteker Ya, itu. ya, betul. Jadi ketika misalnya nih ada registrasi obat kan apa ya, misalnya kita harus meloloskan si obat itu sesuai dengan spesifikasinya. Misalnya kalau obatnya itu nggak bagus, karena kita apoteker, ya pasti nggak dilolosin dong. Ada ada justifikasi kepada industrinya, misalnya dikasih tahu. Nah, kemudian fungsi di Badan POM ada beberapa fungsi yang ada di Badan POM. Yang pertama itu fungsi standarisasi. Nah, standarisasi ini menetapkan kebijakan, penetapan pedoman, standar, kriteria, misalnya kayak CPOB. Nah, cara pembuatan obat yang baik. Nah, itu kan apoteker tahu. Dulu kuliah kan, oh di ini industrinya harus kayak gimana. Terus tidak hanya CPOB, ada CPKB, CPOTB. Di sana peran apoteker memberikan pikirannya dan keilmuannya untuk membangun suatu pedoman yang baik. Dan pedoman itu jadi harus bisa diterapkan, memenuhi. Jadi semua industri harus bisa menerapkan itu. Jadi kayak gak ngeyel, oh ini harus kayak gini, tapi kayak nggak mungkin gitu kan, nggak bisa kayak gitu kan. Ya, betul. Nah, makanya di standarisasi itu ada obrolan dengan para ahli di bidangnya, misalnya di bidang kosmetik, farmasi. Nah, di situ apoteker melakukan keilmuannya. Kemudian ada tugas pemeriksaan. Nah, kalau pemeriksaan itu seperti kita ke industri nih, melihat kayak audit lah ya. Nah, yang pemeriksaan audit, kemudian ada penindakan, ada pengujian. Nah, di sini pengujian sebagai apoteker juga harus tahu si obatnya itu kayak gimana karakteristiknya. Nah, dan kita kan belajar ya di sana. Pengujian juga sama nih, apoteker punya tanggung jawab juga. Kalau misalnya kan pengujian ini biasanya dalam rangka pengawasan juga, dalam rangka penindakan. Nah, punya jiwa integritas sebagai apoteker, punya peranan yang penting ya. Iya. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit lebih detail gitu ya. Di BPOM ini misalkan ada bagian atau divisi apa yang biasanya bisa ditempati oleh seorang apoteker gitu, dan kaitannya seperti apa? Gitu. Hampir sebenarnya dulu hampir semua bagian di BPOM itu bisa diduduki oleh apoteker. Nah, cuman sekarang lebih bagus lagi sih. Jadi sekarang itu setiap bagian disesuaikan dengan pekerjaannya. Misalnya ada IT. Kalau di Badan POM itu ada struktur organisasi Badan POM ya. Ada kepala Badan POM, inspektorat utama, sekretariat utama. Nah, biasanya yang diduduki oleh apoteker, kalau saat ini hampir semua bagian ada apotekernya, Mbak. Iya. Bagian ada apotekernya. Deputi 1 itu bidang pengawasan obat narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Di mana di sana di dalam deputi itu ada direktorat standarisasi, direktorat registrasi, direktorat pengawasan produksi, ada direktorat pengawasan distribusi, ada direktorat pengawasan keamanan mutu dan ekspor impor obat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian yang kedua ada deputi bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Itu sama, registrasi obat, direktorat pengawasan apoteker, bagian apoteker di situ, Mbak. Jadi hampir semua BPOM sama pusat pengembangan pengujian obat dan makanan ya, hampir semuanya ada apoteker di situ, Mbak. Ya, berarti memang sepertinya BPOM itu kayak lapaknya apoteker gitu ya, karena apoteker banyak perannya juga di BPOM gitu. Iya betul, Mbak. Bahkan di BPOM itu ada biro operasional dan keuangan, ada BPOM, ada apoteker juga, hukum organisasi ada apoteker juga, karena di BPOM itu kan tadi sebelumnya apoteker semua kan. Nah sekarang setelah ada sistem merit sebenarnya disesuaikan pekerjaannya
dengan kualifikasi keilmuannya. Nah, tapi dulu apoteker tidak menutup kemungkinan bisa ke bagian apapun gitu. Karena kan secara kita kan harus long life learner ya, pasti harus belajar untuk hidup. Nah, disitulah mungkin ya jadi bekerja tentang apotekernya. Nah, tapi di situ kita dituntut untuk belajar lagi gitu, memperluas apa bidang pekerjaan kita. Itu, Mbak. Baik ya, sudah sangat jelas sekali. Semoga dari pembahasan tadi, rasa ingin tahu dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman sudah tercover, terjawab, dan terpenuhi semuanya. Nah, selanjutnya ya, kami cukup penasaran dan mungkin ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman calon apoteker lain yang mungkin berminat untuk bekerja di BPOM juga. Nah, sebenarnya apa alasan Ibu untuk memilih bekerja di BPOM? Dulu saya tuh punya cita-cita. Karena saya seorang pemimpi, jadi entahlah pokoknya waktu itu dari kuliah itu sebenarnya udah punya saya udah punya kayak impian gitu ya, kayak definisi misalnya habis lulus sebenarnya mau ngapain aja. Nah, saat itu saya kan kerja di industri, ya udah kerja di industri dijalanin dulu. Tapi pemerintahan kan harapannya suatu saat itu aku bisa jadi bermanfaat lah untuk semua orang. Pengawasan dan ingin membawa apoteker itu kayak membumi gitu. Kayak apoteker itu ada loh. Karena kan sekarang itu nggak tahu sih, kalau dulu jarang yang tahu apoteker itu apa sih, gitu kan? Iya, betul sekali. Ingin rasanya tuh kayak ingin memperkenalkan bahwa apoteker itu ada, dengan salah satunya dengan masuk ke Badan POM, karena banyak pekerjaan apoteker yang bisa dikerjakan gitu di Badan POM, sehingga harapannya nanti orang-orang tuh bisa tahu, Badan POM tuh ada apotekernya nih, jadi terkenal gitu loh apotekernya. Sama ingin supaya tuh punya kontribusi obat dan makanan yang bisa tersebar dengan baik. Kemudian aku tuh dulu sebenarnya ingin jadi Menteri Kesehatan, karena kan belum ada tuh apoteker yang Menteri Kesehatan ya. Menteri Kesehatan Badan POM gitu. Tapi sebenarnya intinya kalau dengan diri sendiri kayak punya aku ini nih ingin meningkatkan cita-cita aku tuh ingin tercapai gitu. Mungkin salah satunya dengan Badan POM ini. Tapi kalau untuk yang lain, untuk orang lain, harapannya bisa dengan keilmuannya itu bisa bermanfaat lah untuk orang lain. Kan di BPOM banyaknya kan sekarang tentang standar. Jadi nanti industri ataupun yang lainnya bisa mengacu ke Badan POM bisa lebih bermanfaat. Jadi memang betul sekali ya teman-teman, kalau misalkan kita sangat memotivasi sekali. Jadi kita ini bukan hanya ingin sekedar bekerja, tapi kita juga harus mempunyai keinginan untuk berkontribusi ke negara kita sendiri gitu. Nah, juga selain itu kita juga bisa menunjukkan eksistensi apoteker di masyarakat Indonesia gitu, bahwa inilah kita apoteker yang bukan hanya bekerja di apoteker saja atau dikenal hanya dengan tukang obat saja gitu. Padahal apoteker itu perannya lebih dari itu ya. Nah, terima kasih ya Ibu atas penjelasannya, sangat memotivasi sekali. Nah, mungkin sekarang lebih karena ini sharing ya, kita juga pengen tahu nih, mungkin Ibu bisa membagikan sedikit tentang perasaan Ibu selama bekerja di BPOM, misalkan kayak sulitnya seperti apa, misalkan, atau keseruan bekerja di BPOM itu seperti apa, begitu. Kalau kesulitannya mungkin itu biasa lah ya secara personal, tapi secara sistem tidak ada kesulitan apapun sih menurut saya. Kayak enak aja gitu ya di sini udah, karena kalau dulu kan PNS kayak kolot gitu ya. Kalau sekarang itu benar-benar milenial sih. Bahkan kepala Badan POM-nya aja udah milenial banget. Jadi kayak apa-apa tuh milenial. Misalnya diskusi, ibunya tuh terbuka sekali. Misalnya ada masukan, ada apa. Jadi nggak monoton gitu. Kalau kesulitannya sih kayak ya paling normal lah ya. Kayak misalnya capek. Tapi itu kan manusiawi ya, capek. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang untuk meningkatkan pengujian obat dan makanan ini, jadi meningkat lah gitu skillnya. Kemudian
ada nah, selain apa ya kayak formal ada informal juga, misalnya nih ada yoga, itu sangat seneng banget, Ya, ada senam, kayak terus refreshingnya gitu ya. ada ruang creativity zone. Jadi ruang creativity zone itu ruang tempat diskusi untuk membuka pikiran kita. Misalnya ada lomba apa aja dulu, ada Bepom Idol, itu pokoknya seru banget kerja di Bepom itu. Nggak monoton kerja terus, tapi ada balance lah, balance yang kerjanya sama apa namanya, sama hiburannya tuh balance banget. Terus ada capacity buildingnya. Jadi capacity building itu dulu sebelum pandemi ya, capacity building itu untuk meningkatkan komunikasi antar pegawai, sama untuk dalam rangka meningkatkan kinerja ya. Jadi di situ tuh kayak ada hiburan gitu, misalnya serunya yang kayak dulu pasti di PNS itu kayak monoton gitu ya. enak lah gitu, kayak banyak yang kolot banget gitu, terus banyak birokrasi. Lokapom itu apa ya kayak Bepom tapi di area apa sih, daerah terpencil banget, itu tuh bisa ke pusat, bisa berbagi apa ya, berbagi ilmu, berbagi informasi, terus banyak temen juga. Pokoknya masuk Bepom mas seru. Setelah mendengar seperti itu, yang tadinya mungkin pikirannya kalau di pemerintahan itu kan strict atau membosankan gitu, tapi ternyata mungkin karena aturannya sekarang lebih terstruktur lagi dan memang orangnya lebih fresh lagi ya, mungkin teman-teman yang lain banyak yang berminat juga bekerja di Bepom seperti itu. Nah, menurut ibu ya, ada nggak sih skill penting yang harus dimiliki seorang calon apoteker yang pengen bekerja di Bepom juga gitu? Yang pertama harus melek internet ya mungkin ya. Karena Ya, di pasti. sini pastilah di pemerintahan itu dituntut untuk berinovasi. Nah, inovasi itu kebanyakan kan lewat harus yang canggih lah ya. Nah, di situ kita harus tanamkan itu dari sekarang. Oke, kata orang kok monoton gitu ya. Padahal kita enggak kok, ada hal yang bisa push ya. Itu membantu banget. Yang kedua, skill-nya itu apa ya? Harus bisa berkomunikasi, harus bisa ngomong. Jadi harus pandai berbicara lah. Karena apa? Karena pasti kita berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita diam terus, kita tuh akan ya udah tertinggal gitu loh. Kalau kita bisa tapi kita malu, nggak bisa gitu ya. Jadi sepintar apapun, kalau misalnya kita malu ngomong, rasa nggak percaya diri, itu sama apa ya, skillnya mungkin bahasa Inggris ya. Karena dimanapun bahasa Inggris akan dibutuhkan. Jadi semua dari sekarang mungkin udah pada pinter, udah pada jago lah ya sekarang. Meningkatkan lah skill di bahasa Inggris itu ya. Kita bisa pelajarin kok kalau itu kayak nanti di standarisasi obat atau di pengawasan, pemantauan, penyuluhan, itu bisa kita pelajarin semuanya. Kan ada tadi kan aku bilang ada beberapa fungsi ya. Itu bisa kita pelajarin. Nah, kalau soft skill itu harus kita latih kan dari saat sekarang. Soft skill ini bisa kita wujudkan saat kita bekerja. Gitu. Oh ya, jadi selain hard skill yang mungkin bisa belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah canggih, mempelajari informasi-informasi terbaru di bidang farmasi di dunia, dan ini nanti nyambungnya dengan kemampuan kita berbahasa Inggris ya. Ternyata memang sepenting itu. Bahkan benar kata Ibu, memang kemampuan bahasa Inggris itu karena ini bahasa internasional sangat dibutuhkan di segala bidang begitu. Ya, nah baik, kita sudah mendapatkan cukup banyak sekali informasi dari hal yang sudah dibahas bersama Ibu Ugi di hari ini. Terima kasih segala kebaikan bagi Ibu yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada kami di sini. Amin. Dan semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman yang menyimak video wawancara ini. Terakhir, sebagai penutup, kami meminta Ibu untuk menyampaikan harapan dan pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk para calon apoteker masa depan. Kalau secara di Bepom, kita apoteker, banyak hal yang bisa kita lakukan dimanapun. Entah itu di Badan POM, atau di klinik, atau di industri. Nah, kalau tadi di Badan POM, mungkin tadi saya belum sempat ngejelasin. Ada, kalau apoteker di Badan POM itu ada 1, 2, 3. Ada 7 fungsi ya.
ulang lagi maaf ya. Jadi ada fungsi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan sama penyuluhan. Nah, di 7 fungsi itu bisa dimasukin sama apoteker. Nah, harapannya ke depannya tuh kalau misalnya kerja dimanapun kita harus agile, harus lincah lah ya, harus bisa melihat situasi, harus mudah beradaptasi dimanapun itu. Karena sekarang yang bisa meningkat atau bisa cepat gitu ya karir kehidupannya itu biasanya orang-orang yang agile atau orang yang lincah gitu, orang misalnya lihat kondisi ini ada situasinya, nah gitu. Terus harapannya nanti apoteker itu aku sih selalu berharap apoteker itu nggak hanya dipanggil dokter atau suster ketika di rumah sakit atau di apotek, tapi tahu itu apoteker ya gitu. Terus misalnya nanti pas di apotek, saya suka nih sama apoteker Nabila misalnya. Saya ingin ke apoteker Nabila aja kalau misalnya diskusi atau minta obat. Nah, harapannya tuh kayak gitu, di hati masyarakat itu ada loh kita tuh apoteker. Nah, terus harapannya juga dimanapun tetap jaga integritas karena itu yang penting. Kemudian harus jangan malu lah, pokoknya jangan takut melakukan bermimpilah setinggi-tinggi mungkin tanpa lupa mewujudkannya. Ya, terima kasih semua harapan dari masyarakat Indonesia dan tidak lupa untuk bisa berkontribusi kepada negara kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ugi yang telah berkenan untuk mengisi wawancara kali ini. Terima kasih juga untuk dosen pembimbing dan teman-teman sekelompok saya yang sudah banyak membantu di kegiatan ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah mampir dan menonton video kami. Sebagai bentuk apresiasi, teman-teman dapat menekan tombol like dan memberikan komentar yang membangun. Terima kasih.